Tahu nggak guys, baru-baru ini nih di Sungai Citarum yang merupakan sungai terpanjang di Jawa Barat dihebohkan dengan suatu penemuan. Lah padahal aku hampir tiap hari nih lewat di situ, tapi kok nggak pernah nemuin apa gitu ya, kayak emas batangan gitu. Tapi kalau nemuin yang kayak gini ngeri juga sih guys. Jadi guys, kali ini kita mau bahas kasus penemuan jasad Mbak cantik Alfamart dengan kondisi setengah telanjang. Mulai dari keterangan pelaku yang berubah-ubah hingga fakta yang disampaikan oleh ibu korban. Hanya di Rudik Update, insya Allah nggak bikin mumet. Jadi guys, pada tanggal 7 Oktober 2025 di jam 6 pagi, warga dusun Munjul Kaler, Desa Curug, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang digegerkan guys dengan penemuan jasad seorang perempuan di aliran Sungai Citarum. Awalnya nih, warga sekitar mengira ada sebuah manekin yang mengambang di aliran Sungai Citarum. Namun, setelah didekatin dan diamatin lebih lanjut, ternyata ini tuh guys, bukan manekin, tapi jasad perempuan dengan kondisi telanjang dada dan masih mengenakan celana jeans hitam. Warga kemudian melaporkan penemuan itu kepada kepala desa setempat dan pihak kepolisian guys. Nah, setibanya di lokasi nih, pihak kepolisian langsung mengamankan area sekitar, kemudian mengevakuasi jasad tersebut. Setelah jasadnya dievakuasi guys, kemudian dibawa ke RSUD Karawang untuk proses autopsi dan penyidikan lebih lanjut. Dan ternyata guys, jasad perempuan tersebut diketahui bernama Dina Oktaviani, berusia 21 tahun, warga Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, dengan status masih pelajar atau mahasiswi dan juga bekerja sebagai kasir Alfamart di res area KM 72A Desa Cigelam, Kecamatan Babakan, Cikao, Kabupaten Purwakarta. Dan mirisnya lagi guys, korban ditemukan tepat saat di hari ulang tahunnya. Ya Allah, parah sih nih, bukannya bertambah usia, malah tutup usia. Tepat 1 hari setelah penemuan jasad tersebut, pihak kepolisian yaitu tim taktis Sangga Buana Polres Karawang bersama Resmo Polda Jabar berhasil menangkap pelaku yang bernama Herianto yang berusia 27 tahun. Dia ditangkap di Alfamart sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ini guys orangnya, dia pernah foto sama Adira ini. Perhatiin deh guys, dari muka-mukanya kok boros ya, kok malah kelihatan lebih tua gitu. Aduh si Musang. Dan ternyata guys, si Musang satu ini nih merupakan kepala toko dari Alfamart tersebut dan sekaligus atasan dari Dina Oktaviani. Ya jadi guys, sebenarnya mereka berdua tuh rekan kerja biasa gitu ya, tapi kok malah jahat kayak gitu. Menurut pengakuan Herianto awalnya tuh guys, Dina sering curhat kepada Herianto tentang permasalahan kisah cintanya. Dina mengaku tidak bisa melupakan sang mantan kekasih karena suatu alasan yang tidak jelas. Semakin dia ingin melupakan, semakin kuatlah rasa rindunya kepada sang mantan. Ya sebenarnya kayak curhat colongan gitu ya di area pekerjaan, ya wajar-wajar lah, nggak ada hal yang mencurigakan kan guys. Dan tepatnya guys, di hari Minggu tanggal 5 Oktober 2025, Dina mengirimkan pesan ke Herianto yang isinya nih, Dina meminta dicarikan orang pintar atau kayak dukun gitulah
untuk menyingkirkan kenangan indah bersama sang mantan. Nah akhirnya ya, Herianto menyanggupi permintaan Dina ini dan menyuruh Dina datang ke rumahnya yang berada di Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta. Singkat cerita pun Dina langsung menuju lokasi guys, menggunakan sepeda motor miliknya ke rumah ya si Musang ini tentunya. Dina juga tidak merasakan ada hal yang janggal gitu. Gak ada hal yang mencurigakan gitu. Karena diketahui guys, Herianto ini sudah menikah dan memiliki anak. Namun, saat Dina sampai di rumah Herianto, ternyata rumah Herianto sepi. Gak ada istri dan juga anaknya. Waduh, dari rumah yang sepi aja udah ngeri banget ya si Musang ini ya. Dan setibanya di rumah Herianto guys, sekitar jam 5 sore, mereka berdua nih sempat ngobrol sebentar lah ya, layaknya rekan kerja gitulah ya, ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Tapi guys, menurut pengakuan Herianto, ia merasa ingin merampas harta Dina. Jadi, dia langsung memiting leher Dina dan membekap Dina hingga tubuh Dina lemas tak berdaya, bahkan sampai kehilangan nyawa. Ya walaupun ada perlawanan dari Dina nih, namun karena adanya perbedaan antara fisik perempuan dan laki-laki, ya tetap aja ya Dina kalah ya, kalah tenaga kan guys. Herianto juga mengatakan guys, bahwa dia melakukan semua ini atas dasar terhimpit ekonomi yang membuatnya sampai gelap mata. Tapi guys, yang mirisnya lagi, setelah Dina kehilangan nyawa, Herianto dengan nafsu bejatnya malah menyetubuhi Dina. Nah, dari pengakuan Herianto ini guys, menurut kalian nih, terdengar ada yang janggal nggak? Kalau emang niat ya mau ngerampok, kenapa harus Dina kan? Kenapa dia nggak cari yang lebih kaya aja sih? Dan kenapa setelahnya malah disetubuhi? Sebenarnya ini emang alasan ekonomi apa birahi semata guys? Dan si Musang birahi ini nih beralibi ingin menguasai harta korban kan? Janggal banget ya? Aduh Musang. Ya mungkin aja guys, dia beralibi kayak gitu agar dia bisa diterima kembali oleh keluarganya setelah masa tahanannya berakhir. Ya kalau menurut kalian gimana nih? Percaya sama Herianto apa ada hal yang janggal? Coba deh guys, tuliskan pendapat kalian ya tentang si Musang birahi ini nih. Penasaran aku, motifnya beneran gak sih? Dan buat Pak Polisi, coba deh jepit tuh kakinya si Musang tuh, pakai kaki meja. Ya barangkali nih, dia mau ngaku apa sebenarnya motif yang dia miliki kan. Nah guys, setelah puas menyetubuhi Dina, Herianto mengambil anting, cincin, kalung emas, 2 HP, dan motor milik Dina. Dari pengakuan Herianto guys, seluruh perhiasan milik Dina dia jual dan mendapatkan uang sekitar 4 juta rupiah. Setelah puas menyetubuhi Dina dan mengambil barang berharga milik Dina, Herianto kemudian membakar baju, tas, dan sepatu yang dikenakan Dina di depan rumahnya ya untuk menutupi aksi bejatnya itu. Kemudian guys, jasad Dina dalam keadaan terikat dimasukkan ke dalam kardus. Dan sekitar jam 12 malam, Herianto menggunakan mobil sewaan yang berwarna putih dan dibantu oleh 2 orang temannya yang berinisial O dan R membuang jasad Dina di jembatan merah yang berada di sekitar Waduk Jatiluhur, Desa Jatimekar, Kabupaten Purwakarta. Dan jaraknya diperkirakan guys 22 km dari lokasi rumah Herianto. Temannya Herianto yang berinisial O dan R ini guys mengaku tidak tahu sama sekali apa sebenarnya isi dalam kardus tersebut, dan Herianto hanya meminta untuk menemaninya saja. Setelah membuang jasad Dina, Herianto ini menitipkan 2 HP milik Dina beserta 1 motor stylo hitam ke temannya yang berinisial O guys. Akhirnya guys,
pihak polisi mengamankan barang bukti yaitu 2 HP, 1 unit Honda Stylo warna hitam, dan 1 buah mobil rental berwarna putih. Aduh, kasihan juga ya yang punya mobil rental. Mobil buat usaha jadi nunggu kasus kelar kan, baru bisa dipakai rental lagi. Dan mengenai proses hukum lebih lanjut, Polres Karawang akan melimpahkan perkara tersebut ke Polres Purwakarta. Karena guys, lokasi kejadian awal di wilayah hukum Polres Purwakarta. Dan di tanggal 10 Oktober 2025, Satuan Reserse Kriminal Polres Purwakarta melakukan olah TKP di rumah Herianto. Kemudian guys, pihak polisi menemukan 6 barang bukti penting. Di antaranya, sisa pembakaran sendal milik korban, lakban untuk melilit korban, tali, gunting, serta sebilah golok. Selain itu guys, ada pula nih barang-barang milik Dina yang sempat dibakar oleh Herianto. Dan atas perbuatannya guys, Herianto akan dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup atau pidana mati. Nah, kalau menurut kalian nih guys, setimpal nggak sih hukuman yang Herianto dapatkan ini? Coba kita lihat aja ya hasil dari persidangan yang akan memutuskan hukumannya. Nah, dari tadi kita udah denger kan guys, pengakuan Herianto yang terkesan labil. Tapi ada nih guys, fakta baru yang terkuak. Menurut pengakuan ibu dari Dina, memang benar guys, Dina baru aja putus dengan sang mantan. Tapi nih, ternyata Dina tidak pernah meminta si musang satu ini nih untuk dicarikan orang pintar. Malahan guys, si musang satu ini mau minjem uang ke Dina, tapi malah nggak mau ditransfer gitu. Lah, udah aneh ya, udah, kocak banget nih. Minjem uang tapi nggak mau ditransfer. Malah menyuruh Dina untuk mengantarkan uang tersebut ke rumahnya. Ya, logikanya aja ya guys. Kalau emang dia niat baik ya sejak awal, kenapa waktunya pas sang istri sedang tidak ada di rumah? Ya ini kan udah ngeri banget ya. Seakan terencana nggak sih? Ya sebenarnya aku nggak mau fitnah ya. Tapi pengakuan pelaku aja udah nggak masuk akal guys. Dan seringkali berubah-ubah. Ya gimana mau percaya kan? Dan terus guys, untuk 2 temannya Herianto ini guys, yakin nih nggak tahu kalau isi kardusnya jasad manusia. Logikanya aja dong, masa nggak curiga sih ngebuang kardus dengan berat mungkin sekitar 40 kilo. Ya kalau diakumulasikan dengan usia Dina, ya paling sekitar segitulah, 40-45 kan. Dan bener aja kan guys, tadi aku nih baru ketemu artikel kalau Polres Purwakarta telah menangkap 2 teman Herianto yang bernama Otoy dan Robi dan ditetapkan sebagai pelaku pada tanggal 11 Oktober 2025. Ya, bener aja kan? Lagi-lagi kita harus bisa mawas diri terhadap lingkungan sekitar guys. Karena guys, kejahatan tidak tahu datangnya dari mana kan. Dan untuk Dina, semoga kamu tenang di sisi Allah. Dan semoga para pelaku dapat hukuman yang setimpal. Dan untuk pihak kepolisian, aku harap benar-benar bisa mengungkap apakah ada motif lain dari pelaku dalam melakukan aksi bejatnya. Nah, gimana guys kalau menurut kalian kawanan musang ini nih, yang 3 ini nih, harusnya diapain ya? Sebenarnya masih untung nih mereka langsung ditangkap sama pihak kepolisian. Coba kalau lama ditangkapnya, udah kena salam olahraga nih dari masyarakat. Kalian mau ikutan kan guys? So, thanks buat kalian yang udah nemenin aku dari awal sampai akhir video. Jangan lupa di like jika kalian suka sama video ini ya. Jangan lupa di-share dan juga di-subscribe. Semoga hari kalian menyenangkan walaupun kadang melelahkan dan juga membagongkan.
hadapi semuanya dengan senyuman. Nama aku Tika, see you at next video, bye!